Oke, mohon izin ya, saya recording sudah on. Sebentar saya share link untuk di jaringan komputernya, teman-teman bisa merefer dari sana. Jadi karena bahasan kali ini adalah tentang jaringan komputer, khususnya yang di bagian dari salah satu topik komunikasi data. Di jaringan komputer itu sendiri awalnya memang merupakan sebuah jaringan telekomunikasi ya, ataupun jaringan komunikasi yang memungkinkan antara lebih dari satu khususnya komputer, lebih dari satu komputer, 2 atau lebih ya, minimum 2 untuk saling berkomunikasi atau bertukar data. Jadi pada awalnya memang tujuan dari jaringan komputer itu agar memang saling berinteraksi antara setiap bagian dari jaringan komputer yang meminta dan memberikan layanan tersebut. Yang pihak yang meminta biasa disebut dengan klien ya, dan ada satu lagi yang memberikan layanannya disebut dengan server. Mungkin teman-teman yang memang pekerjaan sehari-hari sebagai network support, IT support, network engineer, itu sudah terbiasa hal-hal untuk pengerjaan seperti IT support ini, dan hubungannya dengan jaringan komputer ini. Dan desain itu biasa disebut dengan client server. Lalu selanjutnya beberapa aplikasi ataupun device yang berhubungan dengan jaringan komputer ini diantaranya adalah ada hub, kalau dulu masih ada bridge ya, sekarang juga walaupun ada berupa virtual, lalu ada switching, ada router, ada gateway gitu. Mungkin sekarang ada istilah katalis, lalu termasuk juga sekarang mengenai keamanan data, firewall juga sekarang sudah bagian menjadi salah satu bagian dari intermediate dari jaringan komputer itu sendiri, intermediate interface. Lalu kalau mengacu kepada sejarahnya, jadi sejarah jaringan komputer, saya sebelum lebih lanjut ya. Jadi pertama kali itu munculnya ide gagasannya dari satu komputer, penggunaan satu komputer secara bersama-sama. Dan proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken gitu ya. Teman-teman boleh sambil googling mengenai sejarah dari jaringan komputer ini. Itu pada tahun sekitar 1950 itu superkomputer sudah mulai diciptakan, di mana ada istilah namanya TSS atau Time Sharing System juga sudah mulai ditemukan. Dan momen ini adalah merupakan salah satu tonggak sejarah di mana jaringan komputer itu pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1982, konsep TCP, Transmission Control Protocol, jadi untuk agar diketahui ya teman-teman, TCP itu Transmission Control Protocol, jadi related banget kalau teman-teman belajar TCP/IP, berarti itu merupakan bagian dari komunikasi data, karena T-nya itu adalah transmission, jadi pengiriman protokol kontrol untuk pengiriman kontrol untuk protokol pengiriman gitu. Karena transmission itu relevansinya dengan sebuah pengiriman data yang berhasil ditemukan. Lalu kemudian pada 1984, 2 tahun setelahnya, DNS juga sudah ditemukan. Jadi itu udah lama sekali konsep DNS ini, Domain Name System. Dan yang paling bersejarahnya adalah di sekitar tahun 1990, di mana ada namanya tim Berners-Lee, itu mencetuskan program Triple W atau World Wide Web. Dan sejarah itu mula awal tonggak dari adanya internet ataupun dulu mungkin istilahnya apa ya, wide area network, karena belum internet secara global ya. Dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer ini berkembang sangat pesat. Bahkan untuk pengalamatannya saja IP address yang termasuk saya buat itu di dalam forum kita, pertanyaan di forum kita, itu IP address juga sekarang sudah berkembang, tidak hanya yang berbasis versi 4, juga sekarang sudah IP versi 6. Oke, sebentar Mas Andres join. Selamat datang Mas Andres. Kita masih di awal mula ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ini di pendahuluan dari outline-nya. Dimana untuk awalan dari jaringan komputer ini beberapa perangkat yang membentuk sebuah sistem jaringan, terutama lebih dari satu ya. Lalu media yang menghubungkan perangkat jaringan itu ada mediumware-nya.
Lalu bagaimana pesan dikirimkan di dalam jaringan, lalu aturan dalam proses komunikasi itu ada role-nya, khususnya dalam hal ini ada berkaitan dengan protokol-protokol di dalam komunikasi data ini. Lalu ada peralatan ataupun device atau perangkat untuk komunikasi jaringan ini, dan aturan untuk membangun ataupun develop dan memelihara dari sistem jaringan ini. Nah, kita kembali lagi ke basic dari elemen dari komunikasi, bahwa secara intinya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada si pengirim, ada medium, dan ada penerima. Di mana ini ada message source, encoder, transmitter. Lalu ada mediumnya, ini banyak ya, nanti akan kita pelajari mengenai mediumnya, itu ada cabling secara wired ataupun yang wireless. Lalu ataupun ada menggunakan signaling yang wireless, itu ada beberapa dari frekuensi yang sebelumnya sudah kita sempat singgung-singgung beberapa frekuensi yang digunakan. Lalu ada signaling, lalu kembali di decode dan masuk ke destination-nya atau message destination. Kalau di sini ini sebuah bagian dari mengambil capture dari apa itu namanya, Cisco simulasi ya, Cisco. Itu ini adalah proses pengiriman dari PDU atau protokol data unit. Next ya. Selanjutnya ini komponen pada sistem jaringan. Ini berdasarkan komponen. Perlu diingat bahwa ini adalah berdasarkan komponen pada sistem jaringan. Di antaranya ada devices, ada media, dan ada services layanan. Device berarti perangkat, media berarti medium yang digunakannya, services berarti layanannya. Itu ada 3 komponen utama yang membedakan dari sistem jaringan ini. Dimana kalau misalnya contohnya device, itu berarti ada beberapa perangkat, ada workstation, ada PC, ada mungkin kita smartphone kita sudah bagian dari sistem jaringan juga. Terus ada misalnya ada printer wireless atau printer yang wired juga, lalu ada IP phone gitu, itu merupakan bagian dari device juga. Kalau mediumnya berarti dia yang berada di area internet network tersebut. Dalam hal ini misalnya mediumnya itu menggunakan kabel serial, kabel koaksial, fiber optik, ataupun menggunakan wireless. Lalu untuk layanannya, berarti layanan-layanan yang diselenggarakan oleh setiap masing-masing jaringan komputer tersebut. Contoh layanan ini dalam artian ada misalnya web server, file transfer protokol, kalau di Linux ada Samba ataupun sharing data, nah itu dia, itu bagian dari layanan tersebut. Termasuk yang kita gunakan ini, yang kita online ini menggunakan Google Meet, itu merupakan salah satu penyedia dari services tersebut. Ya. Next, ada end device dan role-nya dalam jaringan. Jadi setelah kita sebelumnya bahas singgung-singgung terhadap device, kita breakdown lagi menjadi end device. End device berarti device terakhir dan role-nya dalam jaringan. Apa saja sih end device itu? Yang pertama ada komputer, diantaranya ada workstation, itu PC ya, komputer gitu. Lalu laptop, jadi kalau dulu itu mungkin di tahun awal 2000-an ataupun 90-an, PC itu masih berbasiskan desktop, ataupun yang tower, ataupun yang besar itu, yang bisa dirakit ya. Lalu mulai berkembangnya zaman, sekarang semuanya sudah laptop, iPad, tablet yang lebih mobile. Bahkan saya sendiri pun sekarang sudah tidak punya lagi PC berbasis desktop, semuanya sudah laptop semua. Dan memang bisa di mobile kemana saja gitu. Dan ada selanjutnya ada file server ataupun web server. Untuk yang ini adalah network printer, tadi sempat dibahas ya. Mengenai network printer berarti printer yang bisa dikoneksikan ke dalam jaringan, tidak harus secara direct ke printing, tapi juga masuk ke dalam jaringan dan kita bisa nge-track itu melalui IP address-nya. Lalu ada voice over IP phone, berarti dia telepon yang berbasiskan IP, sehingga dimanapun si jaringan LAN itu berada, si telepon ini bisa masuk dan bisa aktif ataupun enable untuk digunakan. Lalu ada security cameras, dalam hal ini itu CCTV ya. CCTV ada yang sekarang sudah banyak.
termasuk keluaran yang sekarang bahkan sudah berbasis wireless dan bisa diakses dari smartphone bahkan. Misalnya teman-teman memasang CCTV wireless yang terkoneksi internet di rumah, lalu teman-teman ingin mengecek kondisi di rumah seperti apa, teman-teman misalnya berada di kampus atau berada di tempat kerja, bisa menggunakan smartphone-nya dan melihat secara real time seperti apa. Lalu selanjutnya ada mobile handheld device, itu contohnya adalah wireless barcode scanner, PDAs. Sekarang sudah tidak common lagi ya, kalau PDAs dulu masih banyak nih PDA itu digunakan, sekarang mungkin lebih ke note atau tablet gitu. Selanjutnya kita next, intermediate device dan role-nya di jaringan. Nah, kalau intermediate device berarti dia yang berada di tengah-tengah si device-nya tersebut. Jasa atau sebagai dari internet networking-nya. Jadi contoh dari intermediate network device itu diantaranya adalah hub, switch, ataupun di wireless access point. Termasuk yang saya gunakan sekarang saat ini adalah menggunakan wireless access point. Lalu ada internet networking device, diantaranya ada router, gitu ya. Router ini kan juga banyak versinya dan dari berbagai manufaktur juga. Yang bisa kita mention ada dari Mikrotik, ada dari Cisco, ada dari Juniper, lalu mungkin ada dari, kalau ada dari Palo Alto, mungkin ada dari produk-produk lainnya. Teman-teman juga bisa mempelajari kalau memang serius di bagian networking ini, bisa mengambil sertifikasinya dari masing-masing vendor tersebut. Selanjutnya adalah adanya communication server modem. Oh ya, nanti untuk sesi kali ini, kalau teman-teman ada pertanyaan, saya tetap open. Nanti di chat box akan kita bahas setelah sesi ini, sesi penjelasan materi. Adapun tetap nanti pertanyaan dari saya akan saya lempar setelah ini. Kalau teman-teman yang mau bertanya boleh di chat box saat ini juga lagi running, saat saya menjelaskan juga sedang running ya. Lalu selanjutnya kita next kembali lagi ke materi, ada security device, diantaranya itu firewall. Teman-teman ini pasti sudah banyak beberapa teman-teman yang memang berkecimpung di IT, bahkan salah satu security ini merupakan path karir yang menjanjikan saat ini. Jadi seperti diketahui, tidak yang di IT yang eksponensial growth-nya itu kan sekarang terlihat di luarannya itu adalah berbasis aplikasi dengan munculnya berbagai startup. Tapi tidak semua orang mengetahui bahwa di balik menggeliatnya eksponensial yang namanya startup itu dipondasikan ataupun difundamentalkan oleh adanya jaringan komunikasi yang stable dan aman. Jadi apalah artinya startup dengan fitur yang canggih dan mempermudah orang, tapi pada saat orang mengakses tidak smooth, tidak lancar, bahkan tidak stabil jaringannya. Bahkan cenderung lebih mudah di attacking ataupun di jamming ataupun di interception oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu ya. Makanya oleh karenanya di network engineer juga memiliki peranan role yang penting di jaringan komputer atau jaringan internet saat ini, begitu. Khususnya di bagian security tersebut. Selanjutnya ada fungsi utama dari intermediate device. Yang pertama untuk intermediate device karena dia merupakan bagian dari intermediate di tengah-tengah ataupun si internet networking device ya. Jadi dia berfungsi untuk regenerate dan retransmit data signaling. Kalau fungsinya dari router sendiri itu untuk memforwarding. Jadi forwarding dalam artian semua data yang masuk ke gateway dia dari misalnya Ethernet 1 akan di-forward melalui serial SE1 untuk dikirim ke router dengan gateway yang sekian yang sudah didefinisikan di router yang gateway pertama tersebut. Ya, dalam hal ini untuk regenerate dan ditransmit datanya. Kalau di sini menggunakan data signaling. Selanjutnya adalah untuk memaintain atau istilahnya memaintain itu memelihara informasi
mengenai pathway, mengenai jalur ya, jalur si komunikasi data tersebut yang ada sepanjang through the network and internet network, sepanjang jaringan dan internet network tersebut. Lalu ada notify other device, jadi menotify itu memberitahukan notifikasi device lainnya jika terjadi error, dan ada failure communications, dan ada komunikasi yang failure gitu. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah direct data. Direct data long alternate pathway. Jadi artinya direct itu langsung, berarti datanya itu dikirim secara langsung selama ataupun sepanjang adanya alternatif jalur manakala itu terjadi failure. Jadi intinya dari statement ini, jika misalnya salah satunya failure, dia akan mencari alternatif jalur lainnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada classify dan direct message according to QS priorities. Seperti diketahui kalau QS atau quality of service, dia bagaimana mekanisme untuk mempertahankan kualitas jaringan tersebut agar sesuai dengan setup yang sudah dibuat. Dalam hari ini untuk prosesnya mengklasifikasikan ataupun apakah itu secara langsung pesannya itu berdasarkan prioritas-prioritas yang sudah di setting sebelumnya dalam modul QS tersebut. Selanjutnya ada permit, memperbolehkan ataupun deny ataupun tidak diperbolehkan mengenai flow dari data berdasarkan dari security settingnya tersebut. Kalau di router itu berarti ini bagian dari seperti access list ya, permit or deny. Teman-teman nanti bisa dikembangkan lagi ya, lebih detail secara praktikalnya di kelas SNA mengenai permit or deny dari flow data berdasarkan security setting. Oke, selanjutnya ada medium atau network media. Jadi media-media yang digunakan dalam jaringan, dilihat dari gambar ada berbagai macam cabling ya, ada chopper, ada fiber optik, lalu ada itu yang wired semua. Lalu di bawahnya adalah yang berbasiskan wireless, itu ada NIC, Network Interface Card. Ini ada satu lagi gambar seperti kamera IP ya. Tuh. Jadi kriteria untuk memilih dari network media diantaranya harus diperhatikan jarak dari media yang bisa sukses untuk membawa dari signal atau datanya tersebut. Jadi kalau misal LAN itu bagusnya misalnya jaraknya, contohnya misalkan jika menggunakan suatu cabling tertentu ada 1 sampai 100 meter. Berarti kalau lebih dari itu akan berkurang kualitasnya. Sehingga kalau alternatif pengen lebih dari itu, bukan lagi menggunakan twisted pair biasa, bisa menggunakan solusi lain diantaranya fiber optik ataupun yang lainnya. Lalu adanya environment in which the media is to be installed, berarti lingkungan juga yang mendukung di mana media itu terinstall. Jadi kalau misalnya simpennya itu di instalasinya yang baik itu di dalam ruangan, kalau misalnya di luar ruangan ataupun di jalan itu harus dilindungin sehingga tidak mudah terkelupas atau tidak mudah terkena panas gitu, sehingga akan mengganggu jaringan. Bisa dibayangkan teman-teman, kemarin kan sempat beberapa kejadian bahwa jaringan telepon jaringan data internet yang merupakan salah satu gateway utama dari Indonesia ke global, ke internet umum melalui jaringan Singapura, infonya terjadi semacam ada failure ataupun problem gitu di cabling bawah lautnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu environment tidak baik atau tidak dilindungi, sehingga akan sangat mudah untuk rentan terjadi padam ataupun down-nya si internet tersebut, sehingga membutuhkan memang harus lebih ekstra agar environment-nya ini dari media ini diinstal dengan baik dan benar dan terlindungi. Selanjutnya adalah amount of data, jadi jumlah dari data dan kecepatan yang ditransmisikan itu harus disesuaikan dengan cablingnya juga. Jadi ada beberapa statement lagi dari setiap kualitas cablingnya itu harus dicek lagi. Teman-teman bisa googling untuk tipikal kabel fiber optik, dia misalnya speednya berapa, lalu untuk yang model chopper ataupun model
twisted pair yang biasa kita RJ45 itu berapa gitu. Itu harus dicek kembali dan itu dipastikan sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pembuatan jaringan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini yang penting saya sampai dengan 100 Mbps cukup untuk LAN di dalam satu ruangan, berarti tidak perlu sampai instalasi fiber optik untuk di requirement tersebut, cukup menggunakan cabling twisted pair biasa gitu. Ataupun yang model RJ45 kita kenal. Selanjutnya ada cost dari media instalasinya. Nah, selain daripada semuanya di atas, tentunya dengan kondisi saat ini ya, pandemik, semua perusahaan saya percaya sedang mengketatkan urusan budget, sehingga untuk implementasi ataupun instalasi dari media network ini sangat amat ketat, sehingga perlu misalnya business requirement-nya harus memastikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan gitu dari perusahaan, agar tidak berlebihan tetapi pas. Apalagi sekarang kan dengan kondisi pandemik, semua orang memberlakukan ataupun semua perusahaan memberlakukan work from home walaupun tidak 100% gitu, sehingga penggunaan utilisasi dari kantor itu turun, sehingga yang tadinya membutuhkan banyak jaringan ataupun internet cukup bandwidth-nya tinggi di kantor, bahkan sekarang yang penting setiap orang di rumahnya masing-masing yang diinstalasi internet begitu. Itu sekarang akan terjadi shifting, istilahnya perbedaan yang tadinya tersentralisasi usage ataupun penggunaan cost-nya tersebut di headquarter. Nah, sekarang di spread, dipecah ke setiap masing-masing dari SDM-nya tersebut gitu. Jadi lebih ke shifting sih, jadi tidak dikurangi, ada namun di spread. Nah, apakah itu dibebankan ke setiap masing-masing dari SDM-nya atau kan memang ada di cover juga oleh perusahaan. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Next, selanjutnya ada LAN WAN internet. Ada tambahan lagi sebenarnya itu MAN ya. LAN, WAN, dan MAN, dan baru internet. Jadi MAN itu di tengah-tengah antara LAN dengan WAN. Yang pertama, network infrastruktur itu bervariasi gridnya berdasarkan dari yang pertama ukuran area yang bisa di covernya, terus yang kedua adalah number dari user, jumlah dari user yang terkoneksinya, yang tiga adalah jumlah dari tipe service yang tersedianya. Jadi diantaranya kurang lebih ini baseline. Baseline itu merupakan ukuran ya untuk bagaimana network infrastruktur itu bisa baik. Diantaranya harus mementingkan dari tiga tersebut. Ukuran dari area yang bisa di cover, jumlah user yang terkoneksi, yang ketiga adalah jumlah dari tipe layanan yang tersedianya ataupun yang diinginkan oleh customer-nya. Yang pertama adalah yang namanya LAN. LAN ini boleh teman-teman sambil googling, biasanya areanya dari 1 sampai 100 meter dan lingkungannya biasanya cukup kecil, hanya berada dalam satu gedung ya, ataupun di sini contohnya ada rumah, ada building itu gedung atau kampus yang dan menggunakan ini considered local area network. Dan biasanya jaringannya juga tidak terlalu kompleks, ini jaringan sederhana saja. Dari setiap masing-masing workstation masuk ke sebuah switch. Dari switch misalnya langsung masuk ke server, atau di sini ada ini server lokal, misalnya ada file sharing, lalu dari file sharing tersebut masuk ke sebuah gateway LAN, lalu dari router atau gateway tersebut dia interkoneksi dengan LAN lainnya, begitu contohnya. Terus ada ini namanya, oh ya sebelum ke WAN, itu masuk ke Metropolitan Area Network. Teman-teman boleh sambil di googling, coba saya cari dulu materinya. Kok malah hilang. Ya, simpel saja begini. Jadi kalau LAN itu jaringan yang kecil kan, antara 1 sampai 100 meter. Kalau MAN itu kumpulan dari berbagai macam LAN tersebut. Nah, itu diinterkoneksikan ke dalam satu metro ataupun kota.
Nah, kalau WAN itu kumpulan dari berbagai macam LAN dan MAN tersebut. Kan tetap di dalam wide area network juga ada MAN, ya, metropolitan juga ada LAN yang kecil. Jadi istilahnya ada kota besar juga, tapi ada kota kecil juga yang dia hanya lingkup kampusnya juga, ataupun istilahnya perusahaan kecil juga gitu yang terhubung satu sama lain dan itu masuk ke wide area network. Dan LAN ini kalau dilihat dari penjelasannya, LAN terpisah berdasarkan geografi yang berbeda, yang terkoneksi ke jaringan dan itu biasa disebut dengan WAN. Tambahannya LAN dan MAN ini, tambahan dari saya ya. Ini misalnya LAN 1, ini LAN 2, nah interkoneksinya menggunakan WAN. Nah ini saya tambahannya di sini juga ada MAN, Metropolitan Area Network. Selanjutnya ini ada internet. Nah, kalau internet ini lebih umum lagi. Internet atau asal istilahnya itu dari internet network itu merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang kecil tadi. Ada LAN, MAN, WAN yang terhubung secara global dan dia tidak hanya di maintenance ataupun tidak dimonitor ataupun tidak dikontrol
Halo. Ya Mas Hanif, ada apa Mas Hanif? Suaranya hilang ya? Bapaknya udah nggak ada, Mas Hanif. Ya udah. Kayaknya mati lampu, guys. Ini masih direkam. Wifi-nya mati kayaknya. Iya, ini masih direkam tapi. Males kayaknya, bukan mati, males ini kayaknya. Direkam, coy. Lagian nggak pada dengerin sih. Halo. Halo Pak. Oh, tadi putus di mana ya? Putus di internet tadi Pak, saya perhatiin Pak. Sampai di internet slide. Waduh. Kita lihat internet itu slide yang 12 ya? Yep. Ya Pak. Wah, tadi saya tidak memperhatikan koneksi kita nih. Sampai ini? Iya Pak, betul Pak. Apa-apa. Jadi simpelnya, karena ini tadi saya baru ngeh, sudah di akhir sesi pas saya cek, kok ini ngilang, connection loss. Jadi simpelnya kalau kembali lagi di internet, itu hanya berbagai macam kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN.
Dan ini dikontrol dan monitor tidak hanya oleh satu organisasi, tapi melibatkan dari banyak organisasi ya. Intinya gitu. Terus ini getting the data to the end device. Itu ada ini protokol data unit. Protokol data unit berarti ada melibatkan 3 hal atau 3 framing yang harus teman-teman ketahui. Di antaranya ada destination device address, ada source device address, dan data. Itu saja singkatnya. Adapun untuk bagaimana getting data dari internet working untuk memastikan bahwa si datanya tersebut mendapatkan ataupun memperoleh data dari network yang benar atau data network yang betul, itu diantaranya ada source, destination, dan datanya, ada network, ada device. Jadi cara membacanya, kalau networknya itu berarti 209.165.202, berarti ini, device-nya berarti yang si 130, yang ini. Kalau destination-nya 209.165.200 ya, berarti ini device-nya 230 gitu. Dan ini juga berbeda segmen, ini 202, ini 200. Adapun terus 200, ini datanya. Jadi dia mengirim data dari si ini telepon sampai dengan si PC tersebut, dan dengan melalui gateway intermediate device ini, lalu di sini ada bridging, dan ini untuk memforward data dari yang si source ini ke sampai dengan tujuan gitu. Itu tadi penjelasannya. Selanjutnya untuk yang write application itu melibatkan setiap masing-masing services ataupun layanannya. Contohnya kalau file transfer protokol itu ada portnya berapa, misalnya menggunakan port 21. Terminal session ataupun misalnya contohnya web server itu menggunakan portnya berapa, misalnya port 80 gitu. Terus ada electronic mails itu menggunakan port berapa, misalnya port 23 gitu, dan lain sebagainya. Jadi untuk memastikan conversation-nya ataupun komunikasinya betul terhadap aplikasi yang cocok, yaitu menggunakan port number ini. Nah, ini terakhir Warrior of the Internet. Teman-teman, ini bisa dilihat linknya, dan ini juga sudah diupload ke Classroom. Pada saat teman-teman nanti sudah menyimak si link tersebut dari video dari link tersebut, teman-teman akan mengetahui bagaimana how they works about the LAN, jaringan WAN, intranet, internet, dan end device versus dengan intermediate device. Jadi bagaimana cara kerja dan flow komunikasi data di dalam jaringan internet gitu. Oke, itu 17. Tadi sebenarnya panjang tuh, ada beberapa yang saya titik beratkan. Mudah-mudahan sih ada ininya, ada recordingnya. Nanti tetap kita akan record dan upload ya recordingnya. Oke, untuk kali ini dari saya cukup materinya. Sebentar, recording saya off dulu.